Halo teman-teman, sawit dari nol kembali lagi di channel kita. Kali ini kita teman-teman membahas tentang eh, bibit atau sawit upkir yang memang ketanam. Yang waktu itu memang sudah kita review di channel ini teman-teman. Ada 5 pokok yang memang upkir, yang memang waktu penanaman kita di usia muda atau usia kecil, usia 6 bulanan. Jadi tidak terdeteksi ya upkirnya teman-teman. Jadi kita kembali mereview teman-teman. Ini hasilnya ya teman-teman. Ini dulu di atas ini bagian video ini ya kita lampirkan video lamanya, memang upkir teman-teman. Di usia 8 bulan masih sangat kecil dan sekarang sudah perkembangannya nih luar biasa nih teman-teman. Ini pertumbuhannya bisa kembali pulih. Ini memang kita lakukan perawatan, pupuknya agak kita lebihkan lah teman-teman daripada sawit yang lain, dan rupanya bisa pulih kembali. Ini memang menjadi uh, eksperimen saya lah teman-teman. Saya tidak mengganti bibit yang memang upgrade kemarin, tapi saya lihat perkembangan selanjutnya teman-teman. Ini kita review masing-masing dari 5 pokok kemarin teman-teman. Ini yang pertama ini sudah kembali pulih teman-teman. Semoga kedepannya ini bisa kembali subur teman-teman. Ini udah cukup memuaskan. Dan ini yang kedua teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat di atas ini ada saya lampirkan ini contoh yang kedua. Ini memang agak sulit ini karena memang lahannya juga miring dan tanahnya juga saya yakin ini kurang subur teman-teman. Tanahnya kuning, jadi memang mempengaruhi sekali membuat perkembangan sawit ini. Dan jelas ini dulu memang upkir juga bibitnya teman-teman. Bisa dilihat dari daunnya ini, runcing-runcing tipis ini. Ini masih belum pulih teman-teman. Nanti kita lihat ke depannya apakah masih bisa dipertahankan atau nanti kita matikan teman-teman, atau kita ganti yang bibit yang lain teman-teman. Tapi sementara ini kita masih melakukan eksperimen teman-teman, masih kita lihat perkembangannya. Tapi saya rasa ini sudah berat ini teman-teman. Ini agak susah ini diganti karena memang dari segi daunnya juga kurang sekali dan batangnya juga tidak besar teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat dari pelepahnya juga kuning. Padahal ini perawatan pemupukan juga kadang saya lebihkan kalau yang upkir-upkir ini teman-teman. Tapi dari daunnya juga tidak ada perubahan. Mungkin pengaruh dari eh, lahan ini teman-teman. Bisa lihat teman-teman, lihat ini tanahnya nih sangat merah ini, tanah tanah bukit ini teman-teman. Memang tidak ada, saya yakin ini tidak ada unsur haranya teman-teman, tanah ini teman-teman. Karena ini di lahan yang sangat curam kita tanam. Dari segi tanahnya juga ya kurang sekali ya teman-teman. Biarpun pemupukan kita rutin kita lakukan dan bisa dilebihkan, tapi memang pengaruh lahan maupun bibitnya dari awalnya memang sudah upkir, jadi ya sepertinya sudah tidak bisa ditolong ini teman-teman. Tapi ya kita lihat buat eksperimen kita selanjutnya lah teman-teman. Memang sudah agak menghijau dari segi daunnya ini teman-teman, tapi dari keruncingannya tidak ada perubahan. Saya lihat nih teman-teman, masih kayak ilalang nih teman-teman dari daunnya ini teman-teman. Tapi dari perkembangan tingginya cukup tinggi ini teman-teman. Ada perkembangan lah dari sebelumnya yang kita review 6 bulanan lalu ya teman-teman. Yang seperti yang tadi memang sudah subur sekali, tapi yang ini memang dari segi daunnya tidak ada perubahan teman-teman. Nanti kita review yang lainnya juga teman-teman. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat, ini kita tampilkan juga ya teman-teman untuk foto yang sebelum ini teman-teman. Ini pohonnya salah, pohon yang tegak ini teman-teman. Ini memang masih tegak ini teman-teman. Cuman ada perkembangan yang cukup signifikan teman-teman buat hijaunya maupun dari pelepahnya teman-teman. Ini agak membuka sedikit teman-teman. Tapi bisa dikatakan memang ini masih upkir nih teman-teman. Tapi kita akan coba lihat perkembangannya ya teman-teman. Tapi saya memang pengen lakukan eksperimen apakah bisa diperbaiki dari bibit-bibit upkir yang memang ketanam teman-teman. Karena waktu itu kita melakukan penanaman ini
tidak terdeteksi teman-teman, karena waktu itu masih usia 6 bulanan, jadi masih sangat kecil. Sudah kita tanam ke lapangan, jadi kita lihat juga sekarang perkembangannya. Biarpun ya bisa dikatakan akhir, kita lihatlah ke depannya teman-teman, apakah sampai bisa berbuah nanti, ataupun ya nanti kita ganti dengan bibit yang baru teman-teman. Kita juga lihat pokok yang lain teman-teman. Ini juga teman-teman, bagian yang memang bibit akhir waktu itu kerdil ya teman-teman. Bibit kerdil yang memang perkembangannya dulu sangat lamban, tapi sekarang lumayan ini teman-teman, lumayan. Tapi dari segi daunnya ini teman-teman, daunnya ini aneh nih, yang lainnya hijau tapi yang ini kuning sendiri teman-teman, padahal pemupukannya ini luar biasa. Ini bisa dilihat teman-teman perbandingannya nih, di sawit yang lain nih hijau-hijau, tapi satu pokok ini kuning teman-teman. Padahal dari segi pemupukan malah kita lebihkan ini kalau yang bibit akhir seperti ini. Tapi ya kita lihatlah perkembangannya teman-teman, apakah kita ganti atau kita lakukan eksperimen selanjutnya teman-teman, atau masih bisa kita lakukan pemupukan, kita tambah pupuknya, apakah bisa hijau kembali atau bisa membesar kembali teman. Tapi dari segi pertumbuhan tinggi maupun bonggolnya sudah cukup ada perkembangan teman-teman, cukup ada peningkatan lah daripada sebelumnya teman-teman. Ini tapi dari daunnya nih memang kuning sekali teman-teman, sangat beda dari yang lainnya. Mungkin teman-teman yang ada masukan atau ada pengalaman menangani bibit seperti ini boleh komen di bawah teman-teman, karena memang kita sama-sama belajar dari nol, saling berbagi sharing pengalaman untuk berkebun kelapa sawit, khususnya kita yang sama pemula ini teman-teman. Ini ya bisa dikatakan bibit unggul, tapi bibit unggul juga tidak menjamin semuanya bagus teman-teman, tetap ada sortir. Jadi karena waktu itu kita penanaman ya masih di usia muda atau usia 5 bulanan atau 6 bulanan, jadi tidak terdeteksi ya teman-teman untuk akhirnya nih teman-teman. Jadi ini yang dapat saya bagikan teman-teman, pengalaman kita yang mungkin yang dapat kita bagikan karena memang pemupukannya kita lebihkan teman-teman untuk bibit akhir ini teman-teman. Itu yang menjadi pengalaman kita, boleh sharing di bawah. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sawit dari Nol. Terima kasih sudah menonton. Salam tani sawit dari nol.